Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Dan sekarang kita akan belajar tentang simple routine task. Ini adalah materi untuk kelas 10 SMK. Nah, sekarang kita akan belajar tentang simple routine task, di mana tujuan dari simple routine task kali ini adalah kita akan mempelajari tentang hal-hal atau kebiasaan atau kegiatan yang biasa kita lakukan setiap hari. Oke, tetapi sebelum kita belajar apa sih simple rutinitas itu, yuk kita ada sedikit motivasi di hari ini. Motivasinya tentang apa itu kesuksesan? Well, my students, I believe that some of you may ask about what a success is. Nah, saya yakin beberapa dari kalian juga ada yang bertanya ya tentang apa sih sukses itu. Sukses itu bisa disebut berhasil dalam berbagai aspek. Nah, ada juga yang bilang bahwa sukses itu bisa disebut sukses jika sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Well, we may ask for a successful person such as Donald Trump. Kita tanya ya, Donald Trump, kenalkan dengan Donald Trump tentang apa itu arti kesuksesan. Menurut Donald Trump, sukses adalah berjalan maju dari satu kegagalan menuju sebuah keberhasilan. Jika disimpulkan, berarti kegagalannya nggak cuma satu tuh untuk kita bisa sukses. Nah, di sini kita ada 4 tangga menuju sebuah kesuksesan. Yang pertama, kita harus punya pendidikan. Pendidikan di sini berarti pendidikan teman-teman untuk dimaksimalkan sampai jenjang yang tertinggi. Nah, untuk teman-teman yang di SMK, setelah mendapatkan pendidikan, langsung naik ke jenjang employment. Employment ini artinya teman-teman mempunyai pekerjaan, baik bekerja sendiri ataupun berwira swasta. Kemudian dilanjutkan tuh dengan experience atau pengalaman. Experience di sini berarti teman-teman memiliki banyak pengalaman untuk bisa mengembangkan diri. Nah, setelah banyak pengalaman didapat, otomatis kesuksesan ada di tangan teman-teman semua. Tapi diingat ya, kesuksesan itu tidak untuk diimpikan. Kesuksesan tidak untuk dihayatkan, tetapi kesuksesan untuk diraih, dicapai dengan usaha keras. Okay, go back with our material. Our discussion today is about simple routine task. Apa sih simple routine task itu? Well, simple routine task is an activity or piece of work which we have to do regularly. Artinya, simple routine task adalah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara rutin atau berulang-ulang. Nah, materinya hampir sama ya dengan daily activity, hanya saja nanti untuk materi kita simple routine task lebih luas karena kita juga akan membahas tentang pekerjaan seseorang dalam keseharian. Yuk sekarang kita belajar tentang social functionnya. Social functionnya adalah to inform the readers about someone's daily activity. Artinya di sini kita menginformasikan pembaca tentang kegiatan sehari-hari seseorang. Kemudian generic structure-nya nih teman-teman. Untuk generic structure-nya di sana nanti kita membahas tentang text. Ada opening, ada content, dan juga ada closing. Oke, next pembahasan kita adalah tentang language features of simple routine task. Nah, untuk simple routine task kita harus selalu menggunakan simple present tense. Teman-teman pasti sudah bisa kan tentang simple present tense? Oke, nah kita langsung lanjut ya. Nanti kita akan belajar tentang membuat kalimat dari gambar di bawah yang sudah Anda lihat ini ya teman-teman untuk dijadikan kalimat, tetapi tetap dong dengan menggunakan simple present tense. Contohnya nomor 1 nih, ada gambar tentang 2 anak yang sedang menikmati sarapan.
Jadi contoh kalimatnya gimana hayo? Ya, jawaban teman-teman tepat sekali. Contoh kalimatnya adalah they have breakfast. Di sini juga ada beberapa contoh dari gambar-gambar yang menunjukkan keseharian. Untuk teman-teman bisa berlatih, silahkan teman-teman bisa membuat kalimat dari tiap gambar yang telah disediakan. Oke, sekarang kita langsung masuk ya untuk teks dari simple routine task, tetapi di sini kita akan membahas untuk simple routine task dari seorang cashier. Cashier di sini artinya adalah seorang kasir. Teman-teman bisa baca di situ untuk teksnya dan juga bisa diartikan. Di situ berarti menunjukkan kegiatan-kegiatan rutin, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh seorang kasir dari mulai dia bangun pagi sampai dia selesai dan akan tidur di malam hari. Nah, di situ teman-teman bisa melihat di sini, I work at big clothes retail in town as a cashier. The store opens at 8 a.m. and closes at 4 p.m. And I leave house at 7 a.m. It takes about 15 minutes walking from my house to the shop. At 7:15, I have my breakfast in the food stall in front of the store. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh seorang kasir. Di sini dia menunjukkan jam berapa dia berangkat, kemudian dia menunjukkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan hingga akhirnya dia pulang ke rumah. Oke, sebetulnya kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh seorang cashier? Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa kegiatan seorang cashier adalah dia recheck untuk pengeluaran ataupun pendapatan dan juga menerima uang yang sudah dibayarkan oleh customer. Untuk contoh lain nih, untuk teman-teman semuanya, di sini ada teks tentang daily activity atau simple routine task yang dilakukan oleh pelajar SMK. Pelajar SMK berarti teman-teman semua kan ya. Nah, di sini bisa saja teman-teman meniru atau mencontoh dari teks yang sudah disediakan. Dimulai dari bangun tidur, kemudian dari pergi ke sekolah, yang dilakukan di sekolah, kemudian hingga sampai terakhir yaitu saatnya tidur. Nah, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh seorang pelajar SMK bisa teman-teman lihat di sini. Oke, setelah melihat tadi, teman-teman bisa tuh nanti mengerjakan tugasnya. Tugasnya adalah make a video of your daily routine then upload in Google Classroom. Ya, tugas untuk teman-teman nanti adalah membuat video tentang daily routine teman-teman dan kemudian menguploadnya di Google Classroom. Oke, sebelum saya akhiri untuk pengenalan materi simple routine task hari ini, yuk kita tutup dengan sebuah motivasi bahwa kita sebagai pelajar, please never stop studying, never giving up trying, and well, the success is in your hand. Artinya bahwa kita jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berusaha, dan kesuksesan pasti akan ada di tangan kita.